Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali dengan kami pelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam pada bagian B, yaitu tentang syirkah atau perseroan, perbankan, dan asuransi syariah. Sesuai dengan KIKD 3.20, menganalisis prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Baiklah, kita mulai saja dengan syirkah atau perseroan. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Adapun rukun syirkah secara garis besar ada 3, yaitu 1. Dua belah pihak yang berakad atau aqidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasyarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek atau akad yang disebut juga ma'qud alaih, mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau modal yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasyarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah muwafadah. 1. Syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan juga modal atau mal. 2. Syirkah abdan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberi kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang bangunan atau tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Ketiga, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian atau wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Yang keempat, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah. 5. Mudorobah. Mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal atau sohibul mal, dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha atau mudorib. Keuntungan usaha secara mudorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akan tetapi, apabila mengalami kerugian
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Musakoh, muzaroah, dan mukhobaroh. Musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara, dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzaroah atau mukhobaroh. Muzaroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sementara mukhobaroh adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Selanjutnya, perbankan. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga atau bagi hasil. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Bank dilihat dari segi penerapan bunga dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, bank konvensional, yaitu bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usaha dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua, bank Islam atau bank syariah. Bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Misalnya seperti berikut. Mudorobah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem mudorobah, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. 2. Musyarakah, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha, di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Yang ketiga, wadiah, yaitu jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. Qardul Hasan, yaitu pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut, sehingga menjadi wujud penghargaan kepada nasabahnya. 5. Murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi.
Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Selanjutnya, asuransi syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurenti, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung atau asurator disebut muammin, dan tertanggung atau gesrurerde disebut musta'min. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Definisi asuransi syariah dan konvensional. Asuransi konvensional merupakan produk dari asuransi dengan prinsip jual beli risiko. Nasabah dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan berupa proteksi atau resiko yang mungkin terjadi, dapat dalam bentuk kesehatan atau keselamatan jiwa. Jika asuransi syariah memiliki prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan asas tolong-menolong antara peserta, saling melindungi atau berbagi resiko di antara peserta asuransi. Jika resiko terjadi pada salah satu nasabah, maka dana yang berfungsi sebagai dana perlindungan akan diberikan. Konsep tersebut dinamakan risk sharing. Asuransi merupakan langkah antisipasi menghadapi berbagai musibah. Ada beberapa cara menghadapi musibah. Yang pertama, menanggungnya sendiri. Yang kedua, mengalihkan resiko ke pihak lain. Yang ketiga, mengelolanya bersama-sama. Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan masalah kelompok. Walaupun musibah itu hanya menimpa individu tertentu. Berdasarkan ajaran inilah tujuan asuransi sangat sesuai dengan semangat tolong-menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 2. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip dasar. Pada asuransi syariah, pertanggungan resiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta atau risk sharing. Peserta saling membantu mengumpulkan dana, dikelola dengan cara membagi resiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Sedangkan pada asuransi konvensional, pemindahan resiko dari peserta ke perusahaan sifatnya penuh atau risk transfer. Asuransi akan menanggung resiko atas nama pertanggungan secara sepenuhnya, baik untuk kesehatan, jiwa, aset, maupun yang lainnya. 2. Akad dan perjanjian. Pada asuransi syariah, akad atau takaful tolong-menolong yang menjadi landasannya. Jika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta, maka peserta lain akan membantu dengan dana tabaruk atau dana sosial.
Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu akad jual beli. Akad ini dijalankan menurut syarat, yaitu dengan kejelasan hal-hal seperti pembeli, menjual, dan objek yang dijual belikan. Kemudian penentuan harga serta ijab kabul. Dalam hal tersebut, setiap pihak saling memahami dan menyetujui adanya transaksi. 3. Pengelolaan dana. Pada dana asuransi syariah dimiliki semua peserta asuransi, sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa hak memiliki. Dana dikelola secara transparan untuk keuntungan peserta asuransi. Pada pengelolaannya akan melibatkan objek-objek halal dan jelas secara hukum, sifat atau faktanya. Pada pengelolaan dana asuransi konvensional, dana dikelola sesuai perjanjian. Misalnya akan dialihkan sebagian ke biaya dan investasi atau pertimbangan lain sesuai jenis produk asuransi. Dana premi yang harus dibayarkan nasabah sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. 4. Dana hangus. Dana hangus terjadi ketika tidak ada klaim dalam jangka periode asuransi yang disepakati. Pada asuransi syariah, dana hangus tidak diberlakukan. Dana akan dapat diambil, tetapi dalam jumlah kecil akan diikhlaskan sebagai tabarruk. Berbeda dengan asuransi konvensional, ketika periode polis berakhir atau tidak sanggup membayar premi berjalan dan ketentuan lainnya, maka status dana akan langsung hangus. Surplus underwriting. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional juga tergantung pembagian kelebihan dana atau surplus underwriting. Pada asuransi syariah, sistem tersebut diberikan bagi semua peserta dengan pembagian bersifat pro rata. Sedangkan pada konvensional ada istilah no claim bonus, memberikan kompensasi pada nasabah jika tidak melakukan klaim dalam jangka periode tertentu. Demikianlah pembelajaran kita mengenai syirkah, bank, dan asuransi syariah. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.